moral itu kaitannya adalah teologi, etika, hukum, politik, dan ekonomi. Nah, berarti dulu tokoh seperti Adam Smith, ya seperti kita tahu, ini bapak kapitalisme, itu dulu masuknya ke dalam pelajaran filsafat moral. Lalu ada Jean-Jacques Rousseau, tokoh politik yang penting di era pencerahan. Lalu ada François Quesnay, William Godwin, tokoh anarkisme, itu semua adalah pengajar-pengajar dan pemikir filsafat moral. Nah, ini paling selayang pandang sains modern, terutama yang sifatnya sains natural, atau gampangnya kita sebut saja IPA lah ya. Jadi sebelum kita masuk ke IPS-an, ini IPA. Aristoteles awalnya yang punya meletakkan landasan terhadap cara berpikir yang saintifik itu, yaitu mengamati langsung, observasi. Jadi langsung pada bukti-bukti empiris. Jadi kalau kita mau menelaah tanaman, ya harus dilihat tanamannya, harus diamati, harus dipelajari langsung si tanamannya. Sementara Platon itu punya pendapat yang berbeda, bahkan bertentangan, bahwa semua hal yang ada di dunia ini adalah tiruan dari dunia ide. Jadi tanaman adalah tiruan tidak sempurna dari dunia ide. Jadi cara berpikirnya sudah berbeda ya. Tapi Aristoteles melihat justru tanaman itu ya bisa dijelaskan dengan cara-cara yang saintifik. Caranya gimana ya, ngelihat langsung. Lalu loncat jauh pada Kopernikus, dia sudah bicara soal heliosentrisme, jadi bumi mengelilingi matahari, dan ini bertentangan dengan dogma gereja di masa itu. Jadi dulu hal-hal terkait hukum alam itu ditentukannya oleh agama ya, otoritas agama. Jadi kata agama, Tuhan begini, bumi begini, gerakan matahari ya begitu, ya harus nurut. Ya, tidak ada ruang bagi sains. Lalu Galileo Galilei ini cukup penting juga. Dia mengatakan bahwa ukurlah apa yang bisa diukur dan buatlah yang tidak dapat diukur menjadi dapat diukur ya. Ini kalau skripsi ini kuantitatif, jadi semua harus bisa dikuantifikasi. Jadi bagaimana perasaan manusia mengukurnya, ya harus bisa ya dibuat hitungan-hitungannya. Kalau dia berpikir bertindak seperti ini berarti nilainya 1, bertindak seperti itu 2, nanti dijumlahin. Nah, gitu ya, harus bisa, semua itu bisa dibuat ukurannya. Lalu ada Francis Bacon, ini di zaman yang masih sama dengan Galileo Galilei, ini abad 16, abad 17. Itu kita kalau berpikir induktif atau dari khusus ke umum, itu harus melepaskan diri dari 4 idola, ya, idola tribus, idola spekus, idola fori, idola teatri. Aku nggak akan jelasin masing-masing idola ini karena ya ini pemaparan sendiri. Tapi kira-kira kita harus melepaskan diri dari asumsi-asumsi ya. Misalnya mikir tentang penjajahan. Oh misalnya, kenapa terjadi kolonialisasi? Nah, jangan terjebak pada idola tribus misalnya, bahwa itu mah suku-sukunya memang pantas atau suku-sukunya memang lemah, terbelakang, atau sehingga layak. Nah, itu asumsi itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih, mengambil kesimpulan yang jernih tentang suatu objek ya. Jadi berpikir itu harus bertahap, harus bersih ya dari asumsi-asumsi. Nah, lalu ada era pencerahan ya, Aufklärung. Ini aku ambil satu masa aja, pemikirannya macam-macam. Tapi ini kira-kira setelah atau menjelang ya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu kan ditandai dengan beberapa hal. Pertama, menurunnya otoritas agama. Yang kedua juga menurunnya otoritas raja. Ya. Jadi raja kan dipenggal di Prancis
Itu kemudian mulai muncul republik. Nah, jadi sains itu bisa berkembang ya karena tidak harus di bawah pengaruh raja. Nah, jadi selain kemajuan sains natural, sains manusia juga mulai muncul ya. Tadi sudah disebut Adam Smith, bukunya yang terkenal The Wealth of Nations. Nah, ini tokoh penting kalau kita membahas ilmu sosial itu adalah Auguste Comte, orang Prancis. Nah, dia punya pemikiran yang disebut sebagai hukum 3 tahap. Jadi masyarakat itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap teologis, saat dia percaya Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, dewa-dewi, atau kekuatan yang sifatnya personifikasi ya, seperti orang begitu, tapi maha segalanya. Lalu ada tahap metafisis atau abstrak. Nah, ini mulai perkembangan yang lebih maju. Jadi dia tidak menganggap semuanya diciptakan oleh Tuhan atau dewa, tapi oleh unsur di dalam alam semesta itu sendiri. Misalnya, kenapa terjadi alam semesta ini terbuat dari apa? Oh, dari air. Nah, berarti itu udah maju itu mikirnya. Berarti tahapnya metafisik. Berarti dia mencari penjelasan bukan dari kekuatan supranatural, tapi kekuatan natural itu sendiri. Nah, tapi ada tahap yang lebih tinggi, namanya tahap positif, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan secara saintifik. Kenapa terjadi hujan? Ada penjelasan saintifik ya, bukan karena ada dewator, ya. Apa itu kenapa manusia ada sifat berbeda-beda. Nah, ada penjelasan itunya saintifik, bukan kodrat atau takdir. Nah, tahap positif ini tahap tertinggi dalam sadar masyarakat bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan secara saintifik, termasuk soal manusia beserta perilaku dan interaksinya tuh ada penjelasannya. Jadi manusia tuh bisa diperlakukan seperti sains natural gitu ya. Jadi kayak meneliti manusia tuh sama kayak kita meneliti hukum alam lainnya, itu kata Comte. Nah, tapi kata Dilthey dia tidak setuju, katanya nggak gitu, Comte. Manusia tuh beda. Nah, jadi si Dilthey ini ngebedain ada Naturwissenschaften atau ilmu-ilmu alam dan Geisteswissenschaften atau ilmu manusia atau sosial atau humaniora. Nah, maksudnya apa ya bahasa gampangnya? Kata Dilthey ya ada IPA, ada IPS. Nah, ini nggak bisa disamain. IPA sama IPS tuh nggak bisa kayak cara penelaahannya sama. Kalau kata Kom kan semuanya itu IPA. Cara melihat manusia tuh IPA juga bisa. Nah, kata Dilthey beda ya. Jadi manusia itu punya karakteristik yang unik dan kita tuh mencari kehidupan mencari penjelasan tentang manusia tuh nggak bisa kayak seperti hukum alam. Kalau alam itu kan kita berusaha menjelaskan menemukan universalitas ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 di Indonesia sama di Ethiopia itu harusnya sama kalau dalam sains natural. Kita berusaha membaca hukum-hukum alam yang universal. Nah, tapi ilmu sosial itu kita bukan menemukan universalitas, tapi memaknai dan menemukan pemahaman atau Verstehen. Jadi kita tidak perlu mencari kesamaan. Kenapa orang Indonesia makan makanan ini terasa pedas, tapi orang Jepang enggak. Nah, kita tidak perlu mencari kaitan yang universal. Itu kita gambarkan sebagai keunikan aja. Orang Indonesia begitu, orang Jepang begitu. Tidak perlu ada hubungannya bagaimana. Nah, kalau masih mencari-cari hubungan, masih mencari-cari penjelasan di baliknya, nah itu namanya berkarakter sains alam. Nah, Dilthey ini adalah pilar dari metode hermeneutika, kalau teman-teman pernah dengar ya, atau menafsir teks. Gitu. Nah, ini ada kalau belajar ilmu sosial itu harus belajar 3 orang ini, tidak mungkin tidak. Karena ini peletak dasar sosiologi klasik, yaitu Marx, Weber, dan Durkheim.
Ya, Marx nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi sejarah dibangun oleh pertentangan kelas borjuis dan proletar, seluruh interaksi manusia itu bisa dijelaskan pakai pendekatan ekonomi. Lalu gerak sejarah itu dibaca secara material dan historis. Nah, nanti material dan historis itu apa? Aku akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu Durkheim itu bilang bahwa manusia itu egois, tapi diikat oleh norma kepercayaan nilai-nilai yang disebut sebagai kesadaran kolektif. Jadi orang tuh sebenarnya egois, tapi dia tuh sadar, dia tuh diikat sama norma kepercayaan nilai-nilai gitu ya. Nah, termasuk yang bentuknya institusi kayak kerabatan, pernikahan, bahasa gitu. Jadi sebenarnya dia kalau bisa kalau bisa nakal gitu ya, mau cari pasangan siapa saja itu sebenarnya pengen gitu, tapi dalam ikatan seperti pernikahan itu dia harus membatasi diri. Karena itu membuat kita didefinisikan sama orang lain, sama budaya kita itu seperti apa. Ya boleh aja udah nikah terus kemudian cari-cari pasangan lain boleh, tetapi nanti dimusuhi oleh masyarakat gitu ya, oleh orang-orang yang ada di dalam yang menganut nilai itu. Lalu Max Weber, ini gampangnya dia bilang bahwa kita itu mereduksi nilai-nilai dan interaksi ke dalam urusan kalkulasi kapitalisme dan birokrasi ya. Jadi kita itu yang dulunya misalnya hutan itu sakral, lalu kita hitung jadi rasionalisasi, oh hutan itu nggak sakral, nggak ada jinnya, nggak ada setannya, nggak ada penunggunya, nggak usah dipikirin, yang penting kita bisa dapat uang berapa dari membabat hutan. Nah begitu ya. Jadi masyarakat itu semakin sini ada rasionalisasi. Ya laut tidak perlu dikasih sesajen ya, buat apa? Tidak ada gunanya misalnya. Yang penting kita lihat sumber dayanya sebanyak apa. Oke, ini satu metode yang penting ya, mungkin teman-teman yang pengen menerapkannya dalam gerakan sosial bisa mempelajari materialisme dialektika historis, atau kita sebut saja MDH sebagai salah satu pendekatan dalam memahami isu-isu sosial gitu ya. Misalnya ya ini aku harus jelasin dikit bahwa Marx ini mengambil semangatnya Hegel tentang roh zaman yang berdialektika dan memanifestasikan dirinya melalui sejarah. Jadi gampangnya gini, kalau aku jelasin Hegel dalam 1 menit kali ya, ya maksudnya kayak sekarang perang Rusia Ukraina. Nah itu bukan semata-mata salah Putin atau salah NATO ya. Kalau kata Hegel itu mah gerak roh zaman aja yang memang akan menghasilkan konflik, perang gitu ya. Itu cara mereka memanifestasikan diri, cara roh memanifestasikan diri melalui sejarah. Jadi mau gimana dihalanginya juga, sejarah akan punya cara untuk melahirkan Hitler, Putin baru ya. 100 tahun lagi nanti ada yang mirip Hitler, mirip Putin. Ya, karena ya kalau mau jujur-jujuran ya kondisi damai itu juga kan hasil dari perang ya. Gitu. Lewat perang kita bisa mengerti, bisa memaknai kondisi damai. Gitu kata Hegel ya. Jadi semuanya itu berdialektis. Kenapa kita cinta damai gini kan, karena dulu sempat ada orang-orang yang perang gitu. Ya kita enak ya kebagian dialektika yang damainya misalnya. Dulu yang perang gimana? Atau mungkin pandemi ya, kondisi pandemi juga membuat kita merenungkan kembali apa itu interaksi antar manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam gitu ya. Jadi pandemi itu ya ada baiknya. Kalau dalam pandangan Hegel itu bagian dari dialektika. Nah, tapi Marx itu mengatakan kalau Hegel berpusat pada roh dan menghasilkan yang dinamakan peristiwa konkret melalui sejarah, maka Marx mengatakan bahwa yang konkret itu mendahului yang abstrak. Ya, jadi yang benar itu masyarakatnya dulu, bukan rohnya dulu. Justru masyarakat itu nanti yang memikirkan roh. Jadi semuanya harus diubah dari masyarakat. Nah, maka itu aku pikir di sini pentingnya memahami Marxisme itu sebagai jalan untuk gerakan sosial. Jadi ya Marx itu yang pertama mungkin ya yang ngajarin bahwa ya untuk mengubah sejarah ya kita harus bergerak
Kita harus mengusahakannya, jangan seperti Hegel yang tergantung roh itu. Ya, jadi materialisme dialektika historis itu apa? Ya, materialisme itu berangkat dari yang konkret. Jadi bukan ide tentang masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri. Lalu dialektis, jadi dialektis itu tesis, antitesis, dan sintesis. Ya, jadi tesis itu A, antitesis itu non A, ya sintesis itu yang keluar di antara itu, misalnya C lah. Itu. Nanti C jadi dilawan lagi sama non C gitu ya. Lahirnya D dan sebagainya. Itu. Lalu historis. Apa artinya historis? Ya tidak turun dari langit, tapi punya perkembangan dari masa lampau. Misalnya ya, aku kasih contoh pendekatan MDH itu analisis Friedrich Engels atas asal-usul keluarga Batih atau nuclear family. Kayak keluarga anak, ayah, ibu, dan anak, itu kan kita nganggapnya, oh itu kodrati, itu alamiah, itu memang keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, itu gitu bentuknya. Nah, kalau seseorang dengan pendekatan MDH, itu tidak akan langsung mengatakan seperti itu. Oh, ada sejarahnya. Dulu masyarakat itu justru matriarkis ya. Jadi kalau ada seorang perempuan itu mengandung, itu tidak akan ditanya bapaknya siapa, karena dalam masyarakat komunal itu ya sekitar sampai 10.000 tahun lalu itu ya seorang ibu itu dianggap ya kasarnya ya milik komunal itu gitu. Jadi siapa bapaknya itu tidak penting, yang penting dia seorang ibu itu melahirkan anak-anak yang bermanfaat bagi society itu. Nah, lalu dalam analisis Engels kemudian muncul perasaan bahwa karena ayah ini atau laki-laki ini punya peran lebih besar dalam mengumpulkan makanan, lalu mereka menganggap itu kepunyaan dia, apa yang dikumpulkan oleh laki-laki, maka dia merasa perlu untuk mewariskan harta itu pada anak yang sah, gitu kan? Jadi dari situ mereka menolak kalau tidak jelas siapa bapaknya kan tidak jelas juga pada siapa harta ini akan diwariskan. Nah, dengan kejelasan ya dengan jalur patriarkis itu maka kata Engels bahwa keluarga Batih ya keluarga inti itu adalah bentuk dari pelanggengan private property gitu. Hak milik pribadi. Ya kalau sekarang dilihat-lihat kan ada benar ya. Ya cuman di cerita-cerita telenovela aja lah orang yang miskin banget bisa nikah sama orang yang kaya banget itu kayak atas nama cinta gitu ya. Kayak sebenarnya di dunia nyata itu kan kita mengukur ya. Keluarga kita mengukur ini bibit bebet bobotnya gimana, sederajat nggak, apakah bisa melanjutkan private property aku nggak gitu ya, apakah masa depan hartaku bisa dilanjutkan nggak, bisa dilanggengkan nggak. Nah gitu ya, itu contoh cara berpikir materialisme dialektika historis. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa terkena sejarah, semua ada sejarahnya, termasuk sains sendiri. Sains nggak langsung turun dari langit, 1+1 sama dengan 2 nggak langsung gitu ya, tapi ada yang merumuskan, ada yang memikirkan, ada pergulatannya gitu. Lalu ada jalur yang lain, ini fenomenologi, ini dari Edmund Husserl, ini aku singkat aja karena ini bisa panjang banget, tapi kira-kira fenomenologi itu kita kembali pada fenomena ya, jadi bukan seperti positivisme atau sains yang IPA gitu ya, yang apa-apa ada teori, ada asumsi, tapi kita harus kembali pada si fenomena. Nah, fenomenologi ini nggak melihat ada subjek-objek ya, tapi intersubjek. Jadi misalnya aku neliti sendal. Nah, sendal itu aku perhatikan terus bertahun-tahun sehingga makna sendal itu akan muncul padaku gitu ya. Jadi nggak langsung aku bilang sendal apa, sendal itu ya alas kaki ya dari karet biasanya gitu. Itu kan udah penuh asumsi ya, penuh dugaan. Tapi coba perhatikan lagi apa ada makna sendal, apakah kita bisa mengkonstitusi makna yang baru dari sendal?
Misalnya sendal menunjukkan kelas sosial, sendal menunjukkan preferensi politik tertentu, misalnya ya, kalau dilihat-lihat gitu. Kan kalau aku ngomongin gini mungkin ada yang kayak, apa sih sendal, kan sendal ya gitu aja. Ya, belum tentu. Kalau kata Husserl ya harus digeluti dulu si subjek itu. Oke, lalu ada postmodernisme. Ini mungkin juga bagi orang-orang tertentu ya seksi lah ya, karena kultural gerakannya ya, lalu ya kekinian gitu. Ya ini untuk memahami postmodernisme kita harus menyerang dulu modernisme itu apa. Ya modernisme itu ciri-cirinya oposisi biner ya, kalau tidak nol maka satu, kalau aku negara maju maka orang di luarku negara berkembang atau terbelakang gitu ya, dunia ketiga ya. Lalu berpusat pada manusia, itu modern ya. Lalu subjek itu bebas, free will, berkehendak bebas. Universalisme ya, seolah-olah ada hukum yang bersifat umum. Lalu absolutisme, seolah-olah segala kebenaran itu bisa berlaku mutlak gitu ya. Nah, ini ada penentangnya, itu postmodernisme. Ini tokoh-tokohnya seperti Lyotard, Foucault, Bauman, Feyerabend, Derrida. Itu kita lihat kemungkinan lain dari modernisme. Misalnya, orang ngomongin keadilan. Keadilan itu apa sih? Bukannya keadilan selama ini dirumuskan oleh Barat. Keadilan itu dirumuskan oleh yang menang perang. Nah, kalau menurut yang lain bagaimana? Negara lain, bangsa lain, termasuk kebenaran, termasuk kebaikan, ya. Jadi universalisme dipertanyakan, apakah sains modern itu yang paling benar? Apakah boleh ngobatin pakai jamu, pakai ramuan lain ya, pakai akupuntur. Nah, sekarang mulai kelihatan kan, akupuntur diterima, yoga diterima. Dulu dianggap omong kosong itu. Yang timur-timur itu dianggap irasional karena hanya barat yang lebih universal dan absolut. Ya kira-kira begitu gampangnya ya. Jadi dulu kita suka ngeprimitifin suku tertentu, nah itu produk modern itu. Nah, tapi kata Posmo ya terbalik ya, justru kita itu yang primitif ya, yang suku-suku itu yang sebenarnya lebih murni, lebih baik dari apa cara pandang terhadap alam ya. Nah, kita kan yang merusak alam, justru kita yang lebih primitif sebenarnya. Oke. Lalu ini slide terakhir ya, ini cultural studies, ini juga cukup oke. Ini udah abad ke-20, ini tahun 64 di Universitas Birmingham. Nah, ini cultural studies ini menarik kalau mau lihat iklan-iklan ya, bahwa dalam iklan itu ada ideologi, ada kekuasaan ya. Itu jadi kalau iklan rokok ya biasanya maskulin gitu, apa cowok-cowok ya, ada yang berotot gitu ya, menunjukkan pria yang gimana ya gitu ya, pada image tertentu. Ya, tapi ada perempuan juga tapi agak jarang ya. Nah, itu kenapa kok bisa begitu ya? Kok image perokok itu laki-laki? Ya ras tertentu ya. Kita lihat kalau film iklan misalnya kulit putih, apa standar kecantikannya, standar maskulinitasnya itu biasanya kulit putih, dan kalau perempuan itu badannya udah ada seolah-olah ada yang ideal, rambutnya panjang, bisa ada masa begitu ya. Ya sekarang dalam beberapa hal ya udah mulai berubah lah, kulit hitam sudah muncul. Ya kadang misalnya ya beberapa negara mungkin udah berani ada LGBT di media-media gitu ya. Nah itu semua punya muatan gitu. Kayak kemarin aku baca di Twitter ada buku bahasa Indonesia tuh bagus ya desainnya. Ada yang pakai kursi roda, ada yang kulitnya hitam. Menurutku bagus sekali. Aku sangat terpesona dengan siapapun yang punya ide itu. Tuh ya, ya di buku pelajaran itu ada orang pakai kursi roda kan, berarti harus ada usaha untuk mensejajarkan gitu ya, jangan yang diambil yang kasarnya yang normal gitu dalam arti masyarakat umum gitu. Tapi ya kulitnya selalu putih gitu ya. Hitam biasanya agak apa ya, kalau di film-film penjahat gitu ya.
atau kalau di film suka ada orang agak gemuk misalnya, itu biasanya antara lucu gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak usah dianggap serius lah. Dia biasanya cuma lucu-lucuan. Ya gitu. Itu hegemoni lama-lama membangun image pada kita tentang bagaimana kita memandang yang normal, yang tidak normal gitu. Nah, itu cultural studies menggambarkan itu ya. Nah, mungkin bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana tradisi gerakan mahasiswa itu seharusnya penguatan. Ya menurutku ya belajarnya mesti holistik begitu. Tapi ya nantinya boleh dipilih tergantung kepentingan. Tapi aku pikir ya kayak Marxisme ini, MDH ini harus benar-benar dipelajari gitu ya. Jadi kalau tradisi sosial itu ya harus tuntas bacanya, dikajinya mendalam gitu ya. Walaupun jangan terlalu banyak dikaji juga, nanti kan nggak ada gerakannya. Harus praksis ya. Praksis itu berarti seimbang antara tindakan dan kajian gitu ya. Teori dan praktek itu sejalan. Tapi ya aku nggak bisa menyalahkan juga mereka-mereka yang mau fokus pada gerakan intelektual, kultural gitu, nggak apa-apa. Itu cara kita mengubah roh sejarah kalau bahasa Hegel ya. Itu juga kan kayak sekarang orang mulai menerima apa ya, kayak sekarang rame ya kalau ada kejahatan seksual itu orang dirujak rame-rame di Twitter, itu kan hasil orang berdiskusi, hasil orang menampilkan wacana terus-menerus, jadi nggak ada salahnya ya diskusi kultural juga ya, asal ya ada yang diskusi, ada yang praksisnya begitu ya, ya semua harus dicoba lah gitu. Ya mungkin itu penutupnya dari aku ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya pemaparan materi dari Bapak Syarif Maulana mengenai sejarah dari ilmu-ilmu sosial yang di dalamnya dimuat mengenai cikal bakal ilmu sosial, kemudian perkembangan singkat sains modern, positivisme Auguste Comte, kemudian materialisme dialektika historis, fenomenologi, postmodernisme hingga cultural studies. Baik, demi mengefektifkan waktu ya, kita lanjut saja ke pemateri kedua atau kesempatan berikutnya, yakni Bapak Dr. Zuli Qodir, SAG MAG, selaku dosen program Doktor Politik Islam, Ilmu Politik dan Sosiologi UMI. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mohon maaf tidak sempat membuat catatan atau PPT seperti Mas Maulana, tetapi saya membuat catatan di dalam apa namanya ini saya di dalam apa HP saya lah ya. Nanti saya akan menceritakan sedikit tentang apa sih pentingnya kita membuat sesuatu gerakan, apalagi disebut dengan istilah gerakan mahasiswa atau membangun tradisi kritis gerakan mahasiswa. Apa yang dikemukakan Mas Maulana, saya kira telah memberikan gambaran secara ringkas. Kalau sebagian dari teman-teman itu bukan berlatar belakang fakultas atau para pengkaji ilmu sosial secara khusus gitu ya. Kalau sebagian mungkin di antara kalian adalah berlatar belakang misalnya ilmu agama atau mungkin bahkan ilmu eksakta tadi, matematika, biologi gitu ya. Biologi, lalu fisika, kimia, dan juga mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Karena yang ramai memang saat ini yang gampang sekali mendapatkan lapangan pekerjaan ya kalau nggak bahasa Inggris, maka ilmu-ilmu seperti ilmu teknik, ya, teknik sipil, arsitek, gitu,
geologi, bahkan teknik nuklir sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang belakangan memang cukup diminati. Ada beberapa ilmu yang kurang diminati, tapi sebetulnya ilmu itu penting, yaitu filsafat. Jarang sekali anak-anak Muhammadiyah, ya, bahkan di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah tidak ada satupun yang membuka fakultas filsafat. Seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia berjumlah 178 perguruan tinggi Muhammadiyah. Baik itu kesehatan, universitas, sekolah tinggi, ataupun akademi. Itu sekitar 178, mungkin sekarang sudah naik menjadi 180-an ya. Itu tidak ada satupun yang membuka fakultas filsafat. Alasannya sederhana, jangan-jangan nanti menjadi sesat, kayak Pak Zuli. Gitu. Fakultas filsafat kok bisa membuat sesat? Ya, padahal harusnya fakultas filsafat adalah membuat orang untuk menjadi semakin beriman. Itu loh. Bukan membuat sesat. Itu semakin beriman karena menempatkan agama, menempatkan realitas sebagai sebuah fakta yang objektif. Jadi yang diutamakan adalah rasionalisasi, bukan imajinasi yang hanya bersifat misalnya tadi imajinatif, yang itu segala-galanya adalah ini sudah takdirullah, qadarullah, begitu-begitu. Ya itu penting. Takdirullah, qadarullah itu pasti, mati itu pasti datang. Tapi perlu dirasionalisasikan, perlu difikirkan dengan kritis. Nah itu di fakultas filsafat. Yang pertama itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Fakultas filsafat di perguruan tinggi Muhammadiyah bahkan tidak ada. Yang kedua adalah betapa sedikitnya teman-teman dari universitas dari Muhammadiyah, mudah-mudahan dari IMM sekarang sudah mulai ada, itu tentang apa namanya? Hari ini saya kok sulit. Tentang betapa sedikitnya para pengkaji yang dalam disiplin antropologi. Antropologi itu sangat sedikit. Padahal tadi seperti dikemukakan Mas Maulana ya, Mas Syarif Maulana, untuk mengerti tentang fenomenologi, menerjemahkan tentang sesuatu, apakah kalau sebuah masyarakat di situ suka kawin-mawin, itu sama dengan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang jelek, atau kalau kawin tiga itu adalah masyarakat yang Islami. Itu adalah bagian dari kajian di dalam fenomenologi yang akan lebih banyak didekati dalam kajian ilmu antropologi budaya dan juga antropologi sosial. Tapi lagi-lagi mahasiswa Muhammadiyah itu sedikit. Yang ramai adalah jurusan pendidikan agama Islam, banyak sekali, ya, atau komunikasi, atau ekonomi, HI, hubungan internasional, dan fakultas hukum misalnya. Jadi tentu itu tidak salah, Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa jangan agak kekurangan. Oh, satu lagi yang kurang selain antropologi adalah kajian di dalam ilmu sejarah. Ilmu sejarah juga sangat kurang sekali di dalam kajian sejarah. Sepeninggal ilmuwan sejarawan Kunto Wijoyo yang sangat populer, sejarawan Muhammadiyah, sepeninggal Pak Adabi Darban, ya, antropolog itu sangat sedikit, sepeninggal Muslim Abdurrahman, yang saya tahu tinggal satu tetapi sudah terlalu senior, yaitu Safri Sairin, antropolog Safri Sairin. Yang lain-lain nyaris tidak ada. Ada kawan saya, Prof. Irwan Abdullah, tetapi dia tidak masuk dalam struktur Muhammadiyah. Tapi yang kajian ilmu politik sangat banyak sekali. Dan tidak salah. Ya, ilmuwan politik sangat banyak. Makanya menurut saya, yang sosiologi juga sangat sedikit. Sosiologi itu atau sosiolog itu yang saya tahu adalah ketua umum. Itu sosiolog. Satu.
Kemudian sebelum itu ada satu lagi bernama Profesor Abdul Munir Mulhad, itu sosiolog. Kemudian sedikit, ya saya selalu mengatakan kalau saya sosiolog, karena saya tidak belajar agak serius bidang ilmu yang lain, misalnya begitu. Saya di dalam kajian tentang sosiologi pun tidak sehebat orang-orang yang hebat di dalam kajian ilmu sosiologi. Tapi saya merasa kok sedikit sekali gitu yang belajar ilmu sosiologi. Ya, tentu belakangan ada banyak orang yang mengatakan kan ilmu nggak bisa dipisah-pisah. Ya, ilmu sekarang tidak berdiri sendiri. Saling satu sama lainnya saling terkait, satu sama lain saling mempengaruhi. Itu betul, tidak salah. Tetapi yang belajar di sosiologi tentu tidak banyak belajar tentang linguistik, tentang bahasa, sintaksis dan segala macam. Yang belajar di filsafat tentu tidak banyak mempelajari, misalnya kajian-kajian yang dikemukakan oleh Mas Maulana. Apa itu ilmu sosial kritis, apa itu cultural studies, apa itu ilmu sosial modern klasik, itu tidak dipelajari dalam ilmu matematika, dalam ilmu fisika, bahkan di dalam biasanya ilmu politik pun tidak gitu. Karena itu memang spesialisasi, tetapi bisa saling terkait ketika melakukan analisis. Nah, dalam konteks itulah saya akan mengatakan begini. Anda, apalagi Anda ini orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, calon pemimpin masa depan Muhammadiyah. Sebuah aktivitas disebut menjadi gerakan, apalagi gerakan sosial, oleh para ahli ilmuwan sosial yang mengkaji tentang teori-teori the social movement atau social movement itu sendiri, maka selalu menyatakan sekurang-kurangnya, misalnya Anda boleh baca, ada banyak sekali ilmuwan sosial yang nulis tentang social movement, tapi saya akan menyebutkan beberapa. Ada ilmuwan yang kemudian bukan hanya social movement, tapi the new social movement, gitu ya. Ada di dalamnya misalnya Rajendra Singh. Bukunya sudah ada, The New Social Movement, Perspektif Metodologi, dan macam-macam. Old and New. Critical dan segala macam itu ada bukunya, silahkan Anda baca sendiri. Tetapi kira-kira begini. Di dalam buku itu, menurut Rajendra Singh, bahwa sebuah gerakan bisa dinamakan sebagai sebuah gerakan sosial, dan apalagi gerakan sosial baru, adalah apabila di dalamnya ada para pengusung gerakan itu yang disebut para aktor. Nah, Anda ini kan harusnya menjadi aktor, kan? Jadi kalau hanya sekedar demonstrasi, kata Singh itu bukan sebagai social movement. Itulah demo, ya, reaksi gitu. Bukan move, tapi ini reaksi yang dalam arti konseptual itu habis itu nanti selesai. Nah, social movement itu selain ada aktor yang jelas, siapa aktornya yang menggerakkan, misalnya mahasiswa, lalu kemudian para dosen gitu, mungkin para petani atau para ya bosnya petani gitulah, kalau petaninya mungkin enggak, tapi para bosnya petani, para pengusaha misalnya begitu. Ada aktor-aktor utama yang menggerakkan, lalu kemudian ada isu yang membungkus. Oke, demonstrasi biasanya ada, tetapi setelah demonstrasi selesai, kan? Anda mahasiswa itu kan sering sekali demonstrasi itu menentang Ganjar Pranowo, sudah datang, wah Ganjar itu ini, habis itu selesai. Lalu Korlap mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi setelah demo ini bubar. Itu artinya bukan gerakan. Itu adalah sebuah reaksi. Gitu. Karena setelah ini menyatakan bubar. Atau misalnya Anda menentang Pak Din. Ya? Pak Din Samsudin datang ke kampus UAD atau UMB. Ditentang. Karena ini membuat partai. Bla 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 bla. Udah selesai. Dari situ bubar. Korlap mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas yang terjadi setelah demo ini kami bubarkan. Nah, itu gitu. Itu maka disebut bukan sebagai movement, tapi reaksi. Dan itu terjadi di mana-mana.
Ada isu yang dibangun, isu itu jelas. Kalau dulu gerakan-gerakan sosial lama, isunya itu lebih banyak terkait dengan soal misalnya penggusuran. Isunya terkait dengan soal pembangunan atau isu pembangunanisme. Isu modernisme tadi pembangunan, ya, pembangunan gedung, pembangunan bendungan, pembangunan jembatan atau pembangunan jalan raya, kemudian membangun kereta stasiun kereta api dan macam-macam bandara. Misalnya begitu. Ya sekarang masih ada penolakan-penolakan begitu. Bangun bandara Kulon Progo ditolak, gitu kan? Bangun apa lagi ditolak macam-macam. Ya masih ada itu, tapi menurut Xing ini sebetulnya adalah isu-isu dalam gerakan sosial lama. Isu di dalam gerakan sosial baru itu lebih pada soal identity, soal identitas. Tadi disebut oleh Mas Maulana isu tentang LGBT, gitu loh. Isu tentang orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Jadi isu tentang kemiskinan, misalnya begitu. Isu tentang bukan soal kelas menengah atau kelas buruh gitu-gitu, tetapi pada hal-hal yang sifatnya identity. Politik-politik yang sifatnya saya ini orang Jawa, saya ini orang Madura, saya ini orang Aceh, saya ini orang Papua, Batak, macam-macam. Kami ini adalah kelompok marginal, yaitu kami adalah para pengamen jalanan. Mereka membutuhkan identitas. Kami adalah kelompok misalnya mahasiswa berambut gondrong. Kami adalah para kelompok mahasiswa pemilik mobil, pemilik motor Scoopy, misalnya begitu-begitu. Identity, membangun identitas, pengakuan identitas. Nah itu isu social movement yang baru. Selain itu, sebagai sebuah gerakan perlu ada yang disebutkan networking, jaringan. Jadi kalau hanya demo menentang Din Samsudin masuk kampus, di UAD saja, UMY saja, sudah selesai, sudah. Itu bukan bagian dari movement. Demo menentang kenaikan SPP di kampus, misalnya begitu. Ini kan sering tuh, UIN misalnya ya. Gajah Mada jarang sekarang, UIN misalnya begitu. Dari 800.000 mau menjadi 1.200.000. Demo, selesai. Nah gitu-gitu. Itu demo. Maka disebut reaksi. Oke? Bukan sebagai sebuah movement. Nah, isunya itu kemudian digerakkan, dilakukan secara bersama-sama. Korupsi misalnya kan? Tapi tema tentang korupsi, tema tentang identity. Orang yang LGBT itu kan bukan hanya di UIN, misalnya. Bukan hanya di UAD, bukan hanya di UMY, bukan hanya di Gajah Mada, bukan hanya di Parahyangan, macam-macam. Tapi ini semua orang seluruh dunia, seluruh Indonesia berjejaring untuk membangun isu bahwa LGBT ini sesuatu itu. Atau kondom, itu sangat penting. Misalnya isu tentang sehatnya begitu. Yang kerja secara tadi bukan secara sistematis, terus bisa dalam yang sedikit, tetapi bisa membuat skala. Nah, yang terakhir adalah ada para komunitasnya, para pengikut, para komunitas. Maka orang seperti komunitas ini di dalam Rajendra Singh tidak disebut, tetapi di dalam Richard Hausner disebut dengan istilah, nah Anda ini masuk harusnya sebagai mahasiswa atau sebagai calon ilmuwan, itu adalah apa yang disebut dengan epistemis community, komunitas epistem, komunitas pengetahuan yang memiliki banyak ilmu. Nah ini penting karena itu. Jadi komunitas epistemis itu adalah satu kelompok masyarakat yang tidak terlalu banyak, tetapi tentang satu. Tadi misalnya gerakan. Pertanyaan,
Bisa nggak gerakan mahasiswa dimodal memilih aktivitas isu yang jelas, aktor yang juga kuat. Aktor yang kuat itu seperti apa? Yang bisa melakukan transformasi sosial, bisa melakukan perubahan sosial, bukan hanya nanti berikutnya subjektif, tetapi adalah objektif. Gitu. Nah, kemudian dia itu berjejaring luas, menyapa atau merespon isu-isu yang katanya bukan hal yang sifatnya tadi sampai Mas Maulana itu tentang gerakan massa. Kira-kira mungkin tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Oke. Kenapa itu penting? Karena saat ini saya akan mengakhiri dalam waktu 10 menit. Karena saat ini sedang terjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa cepat, yang sangat luar biasa dahsyat, maka orang adalah sebuah gelombang besar perubahan yang luar biasa, era disruptif, era yang luar biasa, bencana berbagai macam persoalan, berbagai macam isu, berbagai macam perubahan sehingga kita dengan hanya namanya lihat, saya misalnya mengajak dengan hanya menggunakan pendekatan lama, teori lama untuk menjadi fenomena yang baru, itu mengalami gagal fokus, ya, mengalami kegagalan ketika kita mau melakukan analisis. Lalu nanti Anda bertanya, Pak, Al-Quran itu kan dari dulu begitu saja, Pak. Apakah harus dirubah? Qurannya tidak perlu dirubah. Karena kalau kamu merubah Al-Quran, kita merubah Al-Quran, ya kita melakukan pelanggaran. Kita melakukan pelecehan terhadap teks Al-Quran. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan reinterpretasi atas teks Al-Quran, hermeneutika. Boleh menggunakan pendekatan sosial, boleh menggunakan pendekatan Hedamer, Adorno, dan segala macam. Nah, ini untuk melihat fakta atau realitas baru yang sedang berubah. Pertanyaannya adalah lagi-lagi, mungkin nggak mahasiswa itu melakukan seperti itu? Harusnya mungkin. Nah, kita sekarang melihat 7 menit terakhir. Kita sekarang melihat ada kelas sosial baru. Dulu ya, makanya sholat itu zaman dahulu di Mekah, bahkan sebenarnya Madinah 2 kali pendekatan lama. Zaman dahulu azan sehingga harus 2 kali keliling macam-macam begitu. Atau harus keras-keras dari masjid 2 kali karena orang pada belum bangun. Tidak perlu dibangun dengan azan yang pertama sehingga orang pada baru kemudian nanti ada azan kedua yang itu adalah masuk sholat sungguhnya, gitu loh. Jadi ini bukan soal NU dan NU. Baik, seharusnya di Mesir, di Arab sana itu azannya nggak 2 kali lagi karena sudah menggunakan toa dan loudspeaker yang tinggi itu, gitu loh. Tapi dia juga masih ada begitu azannya 2 kali, ya. Lalu di tidak
azan subuh 2 kali untuk membangunkan serta kemudian subuh yang sesungguhnya. Di Indonesia sudah ada. Bahkan paling memanggil begini, asu khairum minan naum, gitu kan? As-salatu khairum minan azan. Kenapa? Ini adalah yang disebut reinterpretasi atas teks, gitu. Bukan merubah teks. Teksnya tetap ada supaya panggilan azan, kan gitu. Nah, karena apa? Ada budaya yang baru, ada struktur sosial yang baru. Dulu orang kaya itu adalah orang yang memiliki tanah luasnya 5 hektar. Sekarang orang kaya itu bukan hanya begitu. Kelas sosial baru itu orang kaya adalah yang memiliki akses informasi yang lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki akses informasi lebih banyak. Anda jauh lebih kaya daripada mereka yang memiliki tanah 5 hektar tapi tidak punya akses informasi. Sehingga apa? Ketika punya panenan sebagai petani misalnya, dia kalah miskin daripada orang yang hanya 1 hektar tetapi memiliki akses informasi yang kuat. Jadi struktur sosial yang baru, orang kaya itu adalah yang memiliki informasi atau dalam kata yang lain memiliki pengetahuan jauh lebih banyak. Maka Anda ini adalah orang kaya. Maka Anda bersyukurlah ya. Anda itu orang yang menjadi kelas menengah baru. Kenapa? Karena Anda memiliki pengetahuan daripada orang yang lain. Jadi Anda bersyukur. Anda harus berterima kasih kepada orang tua Anda, kepada ayah, ibu, bapak, ibu, semuanya. Karena Anda bisa hadir dan kemudian bisa mendapatkan informasi yang banyak dari banyak orang, gitu, dari segala macam. Itu orang yang kaya sesungguhnya untuk era sekarang. Bisa mendapatkan akses beasiswa, bisa mendapatkan segala macam, gitu. Petani yang di kampung yang punya lahan luas, panenan luas, tapi tidak punya informasi, maka menjual gabah, menjual terong, menjual cabai murah sekali. Sementara mereka yang punya informasi banyak bisa menumpuk itu semua. Jadi ini penting. Jadi struktur sosial kita sudah struktur sosial yang sangat berubah. Yang kedua, misalnya kita juga melihat terjadi struktur budaya yang baru. Ya kan? Saya kuliahnya itu pada saya kuliah S1 itu tahun 90-an. Tahun 90-an itu kalau dosen masuk kelas, seluruh mahasiswa sudah ada di dalam kelas. Seluruh mahasiswa itu sudah ada di kelas sebelum dosennya masuk. Itu sangat biasa sekali. Tidak ada yang namanya mahasiswa itu datang belakangan daripada dosen. Enggak ada zaman saya kuliah itu. Zaman saya kuliah S1 tahun 90-an. Tidak ada satupun mahasiswa datang itu kuliah terlambat daripada dosennya. Saat ini mahasiswa datang 30 menit, 40 menit setelah dosen sudah sangat biasa. Dan tanpa dosa. Assalamualaikum Pak, mohon maaf terlambat, itu saja. Ya, itu struktur budaya yang baru. Zaman dulu saya SMP, SMA, kalau ada guru lewat dengan tergopoh-gopoh, segera berdiri karena saya di SMP negeri, maka langsung bilang, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Saat ini lewat